Begitu indah alam ini, ciptaan yang maha kuasa ini, yang bukan hanya untuk dinikmati, melainkan harus disyukuri. Dan nikmat terbesar yang kita terima bukan hanya alamnya saja yang cukup indah, namun lebih ke anugerah mata kita yang telah diberikan yang Maha Rohman Maha Rohim. Karena andai kita tidak diberi mata beserta penglihatannya, apa artinya bagi kita semua keindahan alam ini? Dan hakikat bersyukur itu, bukan hanya mengucap Alhamdulillah saja, melainkan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan apa yang diperintahkan juga meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandailah kita untuk bersyukur. Karena tak ada sedetik waktu pun yang kita boleh tidak mensyukurinya. Setiap waktu adalah nikmat, setiap gerakan adalah nikmat, setiap apa yang kita dengar adalah nikmat, setiap apa yang kita lihat adalah nikmat, bahkan setiap kedipan mata pun adalah nikmat yang harus kita syukuri. Lalu nikmat Tuhan mana lagi yang akan kita dustakan? Semoga kita bisa jadi manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah camping menikmati indahnya alam Danau Talaga Bodas, kami bongkar rooftop tent kami dan bersiap menuju arah pulang ke kota Tasikmalaya. Keluar dari kawasan Talaga Bodas, kita akan disuguhkan indahnya kota Garut, dan di sini tempat kebanyakan orang bersewa foto untuk mengabadikan momen perjalanan ke Talaga Bodas. Di pertigaan ini, bila kita ambil jalan lurus, maka kita akan melewati rute Jalan Wanaraja lalu ke Garut Kota. Dan karena kami akan melalui jalur Karaha Bodas, maka dari pertigaan ini kami ambil jalan belok kanan menuju rute Karaha Bodas. Bila di malam hari, dari tempat ini juga kita bisa menikmati kelap-kelipnya City Light Garut Kota. Memilih ngambil rute jalur Karaha Bodas ini, sama artinya kita memilih jalur off-road, karena di jalur ini kita akan dihadang berbagai rintangan, mulai dari jalan rusak dengan bebatuan yang cukup besar, juga banyaknya genangan air, tak liput ranting pepohonan menjulur ke jalan yang dapat menggores bodi kendaraan kita. Bahkan ada pohon tumbang pun harus kita waspadai. Maka dari itu bila kita milih rute jalur ini, maka harus dengan cukup peralatan dan persiapan kendaraan dan mental, tidak disarankan melewati jalur ini sendirian, kecuali bila sudah pengalaman dan memahami jalur ini. Jalan ini cukup sepi. Di sepanjang jalan ini kami tidak bertemu atau berpapasan dengan orang lain, padahal biasanya di jalur ini terkadang ada masyarakat yang berkebun atau sekedar mencari rumput untuk pakan ternak. Bukan bermaksud menggurui, melainkan hanya sebagai saling mengingatkan saja, bahwa bila kita berkendara, apalagi dengan jalur ekstrim, terlebih di malam hari, hendaknya kita sambil memperbanyak zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam hati. Yang mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, keselamatan dan kelancaran,
Dijauhkan dari godaan setan atau makhluk halus yang mungkin perjalanan kita dapat mengganggu keberadaannya di jalur yang kita lalui. Di saat melewati jalur sepi, apalagi di jalur angker, kita jangan sampai pikiran kita kosong apalagi sampai melamun, karena bila pikiran kita kosong, itu membuat kita mudah diganggu sebangsa jin atau makhluk halus lainnya atau diperlihatkan dengan penampakan yang tidak diinginkan. Setelah melewati hutan dengan jalan bebatuan, kita akan melewati lokasi pertambangan Pertamina dengan jalan sebagian cor beton dan hot mix. Setelah itu jalan cukup bagus melewati indahnya pemandangan dari atas gunung, dilengkapi dengan banyaknya pohon pinus sampai Kawah Karaha Bodas. Dari Kawah Karaha Bodas jalan tetap bagus sampai kita keluar Jalan Nasional Bandung Tasikmalaya tepatnya di Kadipaten